Shalom, sahabat doa dan sahabat iman. Hari ini merupakan minggu perayaan Palem untuk semua gereja. Dan kita diingatkan di dalam minggu Palem ini bahwa sebentar lagi kita akan masuk di dalam hari penyalipan Yesus di kayu salib. Ada satu bagian ayat Alkitab yang ingin saya sampaikan kepada sahabat doa, sahabat iman di hari Minggu Palem ini. Saya ambil dari Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 19. Bunyinya demikian: keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas ekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Ayat 19, maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Di dalam pembacaan yang sudah kita dengar bersama, kita melihat di sini bahwa ketika Yesus masuk ke Yerusalem, ada 3 kelompok orang yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kelompok yang pertama di dalam ayat 12 sampai ayat 13 dan ayat 17-18 menggarisbawahi ada kelompok pertama, yaitu kelompok orang banyak. Dan di dalam ayat 14 sampai 16 ditulis di sana kelompok murid-murid Yesus. Dan di dalam ayat 19, ayat yang terakhir di dalam perikop Yesus dielulukan di Yerusalem, dikatakan di dalam ayat ini kelompok ketiga adalah orang Farisi. Kita melihat di sini kelompok yang pertama. Siapakah kelompok pertama yang dikatakan di sini orang banyak? Orang banyak ditulis di dalam 4 Injil. Mereka mengatakan bahwa orang banyak ini adalah orang yang datang merayakan pesta untuk mengikuti perayaan Paskah di Yerusalem. Dan di samping orang banyak yang datang untuk mengikuti pesta, memang ada orang-orang yang sudah mengikuti Yesus, mulai dari Lazarus dibangkitkan, Bartimeus dicelikkan matanya. Ada banyak orang yang melihat, bahkan orang yang disembuhkan yaitu Bartimeus, dia ikut bersama karena dia ingin melihat akan orang yang sudah menyembuhkan sakitnya. Ada juga yang berkata bahwa orang banyak yang ada bersama-sama adalah sejumlah besar orang Yahudi yang bukan hanya datang untuk melihat siapa Yesus, tetapi lebih kepada Yesus yang sudah membangkitkan Lazarus dari orang mati. Mereka merasa bahwa Yesus yang disebut-sebut oleh orang-orang mampu untuk membangkitkan orang mati. Ini sesuatu yang heran, sesuatu yang ajaib. Sehingga banyak orang yang waktu itu sedang ada di Yerusalem mau mengikuti perayaan Paskah, begitu mendengar Yesus datang, mereka langsung masuk dan mengambil daun palem dan langsung melambai-lambaikan daun palem, seolah-olah mereka hendak melambaikan kemenangan karena Yesus itu adalah raja yang mereka inginkan untuk ada di kehidupan orang-orang Yahudi. Di dalam bagian yang pertama kita membaca di sini ayat 12 sampai 13. Orang-orang banyak itu mereka berseru sambil pegang daun palem, "Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Hosana artinya keselamatan dan daun palem merupakan lambang kemenangan. Mereka ini, orang-orang banyak ini,
sangat mengidolakan Yesus, karena Yesus bagi mereka, bagi mata mereka, Yesus ini merupakan pahlawan yang luar biasa, pahlawan yang sedang mereka tunggu. Bahkan mereka ingin supaya Yesus dapat menjadi raja mereka, sehingga mereka berteriak semua, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Berbeda dengan kelompok yang kedua, kita melihat kelompok yang kedua adalah kelompok murid-murid Yesus. Siapa murid-murid Yesus? Murid-murid Yesus adalah orang-orang pilihan yang dipercaya oleh Yesus untuk mendampingi Yesus. Mereka juga larut di dalam suasana sukacita bahwa Yesus yang mereka jadikan sebagai guru mereka adalah Yesus yang luar biasa dan sudah menjadi terkenal, sehingga ketika orang banyak melambai-lambaikan daun palem menyatakan kemenangan untuk Yesus, mereka sebagai murid-murid yang ada bersama-sama dalam perjalanan menyusuri Yerusalem, mereka sepertinya juga ikut larut bangga karena mereka juga merasakan akan semangat orang-orang yang menyanjung Tuhan Yesus. Jadi mereka juga ikut tersanjung. Ini murid-murid Yesus, ya. Dan kita melihat bagian yang ketiga. Bagian ketiga yang ada di situ adalah orang-orang Farisi. Siapa orang Farisi? Orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang menjadi pemimpin spiritual orang Yahudi. Mereka ini adalah orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang beragama, orang-orang yang saleh, orang-orang yang suci. Sahabat doa dan sahabat iman, apa yang bisa kita pelajari dari tiga kelompok ini? Kita melihat di sini bahwa kelompok orang banyak yang dikatakan mereka itu senang melihat, menyaksikan akan apa yang sudah Yesus buat di dalam kehidupan mereka. Mereka mengalami keajaiban, mereka mengalami mujizat di dalam kehidupan mereka, dan mereka itu semua senang dengan kehidupan Yesus. Tetapi kalau kita memperhatikan di dalam bagian penyaliban Yesus, hampir semua orang banyak yang berteriak Hosana, Hosana, mereka itu sebagian besar mereka berkata, salibkan dia, salibkan dia. Kelompok yang pertama, rupanya mereka menjadi terbalik fokus mereka, bukan untuk memuliakan Tuhan tetapi untuk menghujat Tuhan. Karena keinginan mereka untuk Tuhan menjadi raja mereka tidak berhasil, sehingga mereka itu merasa kecewa dengan Yesus, dan mereka merasa bahwa Yesus bukan raja mereka, dan mereka tidak mau lagi mendukung dan mengagungkan Tuhan Yesus. Nah, ada banyak kita juga seperti itu. Ketika kita di dalam permasalahan kita kalah dan kita itu tidak berhasil, dan kita berdoa dan seolah-olah Tuhan lama menjawab kita kadang-kadang berpaling dan menjadi orang-orang yang tidak mau percaya lagi kepada Tuhan, dan bahkan menjadi orang-orang yang murtad seperti orang banyak yang ada di dalam perjalanan Yesus waktu ada di Yerusalem. Bagaimana dengan kelompok yang kedua, murid-murid Yesus, yang dikatakan adalah orang-orang pilihan yang dipercaya untuk mendampingi Yesus. Ketika Yesus ditangkap, murid-murid Yesus yang selalu bersama-sama dengan Yesus kurang lebih 3 tahun ya, pagi, siang, sore, malam, pagi kembali lagi, dan hari berganti hari ada bersama Yesus. Mereka yang melihat Yesus mengadakan mujizat, 5.000 orang diberi makan hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan Yesus mampu untuk memberi makan sekian ribu orang. Dan bahkan ketika murid-murid Yesus juga menyaksikan ketika Yesus ada di Kana mengubah air menjadi anggur, mereka semua sudah melihat bahwa Yesus itu luar biasa. Tetapi ketika Yesus akan disalibkan, di dalam pembacaan Alkitab kita membaca bahwa murid-murid yang dipercaya oleh Tuhan, yang dipilih untuk mendampingi Yesus, mereka meninggalkan Yesus. Bahkan kita tahu Petrus, dia menyangkal Yesus ketika ditanya oleh prajurit Romawi, apakah kamu murid Yesus? Dan Petrus berkata, bukan, saya tidak kenal Yesus.
Sahabat doa dan sahabat iman, mungkin kita juga kadang tidak menyadari bahwa kita kadang-kadang juga berlaku seperti murid Yesus, berkata kita orang pilihan Allah, kita adalah anak-anak Tuhan. Tetapi ketika kita melihat bahwa kita tidak kuat dan tidak mampu di dalam permasalahan kita bisa berbanding terbalik. Kita berkata bahwa saya tidak mau ikut Tuhan lagi, karena Tuhan tidak bisa diandalkan di dalam kehidupan saya. Kelompok yang ketiga, orang Farisi, orang yang dikatakan mempunyai reputasi keagamaan. Mereka dikatakan di dalam ayat yang ke-19, orang-orang Farisi, mereka berkata satu dengan yang lain. Mereka itu saling mempersalahkan. Mereka dikatakan di sini merasa tersaingi dengan Yesus, orang Yahudi yang sudah menyembuhkan banyak orang. Orang-orang Farisi merasa bahwa Yesus kemungkinan bisa menghambat kehormatan mereka. Dan orang-orang Farisi begitu benci, tingkat kebencian kepada Yesus itu sangat tinggi. Mereka ingin menangkap Yesus dan ingin bahkan membunuh Tuhan Yesus. Tiga kelompok ini, kalau saya boleh katakan, mereka gagal fokus. Mereka hanya melihat bahwa Yesus bisa nanti merusak reputasi. Mereka mungkin berpikir bahwa Yesus tidak akan mungkin menjadi raja mereka. Oh, Yesus itu akhirnya bisa ditangkap seperti manusia biasa, sehingga mereka itu semua kecewa. Sahabat doa dan sahabat iman, pada Minggu Palem ini saya ingin kembali membawa semua sahabat untuk mengenang penderitaan Yesus. Jangan kita menjadi orang yang ikut-ikut larut di dalam euforia untuk menyanjung Yesus. Tetapi ketika kita ada di dalam satu tekanan, kita menjadi orang yang murtad, yang tidak menghargai siapa Yesus. Yesus tetap raja di dalam kehidupan kita. Yesus itu juru selamat kita. Yesus itu yang sudah menebus kita di kayu salib. Mari arahkan mata hati kita, iman kita kepada Yesus. Yesus sanggup menolong kita. Jangan kita lari seperti murid-murid Yesus karena berpikir pengharapan mereka sudah ditangkap sehingga mereka menjadi hopeless. Mari, saya ingin supaya kita hopeful. Kita harus sungguh yakin Tuhan kita ini pegang akan pertolongannya bagi kita. Tuhan Yesus kita akan mampu mengcover kehidupan kita. Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita apapun keadaan kita. Mari kita harus percaya akan hal itu. Sebagai kesimpulan saya ingin membacakan dari Ibrani 12 ayatnya yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita ini kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Di dalam ayat ini kita diminta oleh penulis Ibrani, dia memberikan nasihat kepada kita supaya kita bertekun di dalam iman kita. Kita harus yakin akan pengharapan kita di dalam Yesus. Sebentar lagi kita akan ada di dalam mengenang penderitaan Yesus di kayu salib. Dia mati di salib untuk saya dan untuk saudara, semua sahabat. Mari kita menghargai pengorbanan Yesus yang luar biasa. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, kita pasti masih hidup di dalam dosa dan kita pasti ada di dalam api neraka yang kekal. Yesus mau mati untuk menggantikan dosa kita supaya kita hidup di dalam kemuliaan bersama dengan Bapa kita di surga. Mari, biarlah minggu ini mengingatkan kita. Di dalam Minggu Palem ini kita mempersiapkan akan hari mengenang hari Jumat, bahwa hari kemenangan Tuhan beri bagi kita. Hari Minggu kita rayakan di dalam Minggu Paskah. Semua kita mari ada di dalam satu suasana menghargai dan sungguh-sungguh mau ada di dalam kehidupan yang dipulihkan oleh Tuhan di dalam masa kesengsaraan Yesus pada hari Jumat yang akan kita lakukan bersama. Biarlah firman Tuhan memberi kekuatan bagi kita. Amin.